Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Aku nggak tahu mau ngomong apa. Ya udah, ini aku mau bawain general reading. Ini temanya adalah yang akan hadir mencintaimu dengan tulus. Pokoknya gitulah ya, kurang lebih temanya. Yang akan mencintaimu dengan tulus. Siapakah itu? Nanti kita cek ciri-ciri orangnya ya. Mungkin ini nggak resonate buat semua orang, mungkin bisa beberapa aja, jadi harap dimaklumi karena menarik energi banyak orang ya, paham ya. Nah, kalau kamu personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini, nanti dicek press listnya. Oke, ini mungkin isi videonya tentang karakter, personality, fisik, energi seseorang, hubungan kamu dan dia kayak gimana. Nanti kita cek apa aja, kita lihat bareng-bareng ya. Oke, itu aja, kita mulai. Yang akan hadir mencintaimu dengan tulus. Yang nggak tulus nggak usah hadir. Kok begitu ya? Iya, ngapain hadir-hadir? Pagi kalau nyusahin. Ya. Oke. Siapa yang akan hadir mencintaimu dengan tulus? Ini kayak ada energi seseorang dari masa lalu ya. Jadi bisa dibilang nggak semua dari mereka ini orang baru ya. Jadi mungkin pernah ada seseorang dari masa lalu atau yang dulu pernah kamu kenal atau pernah kamu dekat, dia pergi nih, ninggalin kamu ya, atau kalian berjauhan atau kalian nggak kontak-kontakan, misalnya nggak komunikasi. Terus tiba-tiba mungkin one day dia datang, terus kalian deket lagi gitu. Kalian punya hubungan mungkin yang lebih serius atau kalian lebih deket gitu. Kan bisa aja ya. Jadi nggak semuanya ini orang baru ya, bisa juga orang yang pernah kamu kenal atau orang masa lalu. Mungkin dia ini banyak dari mereka yang bakalan ngajak kamu serius, ngajak kamu hubungan lebih serius, atau kamu lihat ada keseriusan lah dari dia gitu ya. Bisa mungkin ngajak menikah, ngajak merit. Kalaupun mereka nggak ngajak menikah, ya kamu bisa lihat keseriusan dia. Yang tadinya dia iseng-iseng atau menye-menye, dia jadi lebih serius, jadi lebih apa ya, lebih merespon kamu gitu. Kelihatan deh mungkin dari cara mereka nge-treat kamu, nanti cara mereka tingkah lakunya tuh kayak gimana ke kamu. Intinya kayak kalian udah satu visi misi nih, atau kalian lebih sefrekuensi nih nanti sama dia gitu. Iya. Tapi aku lihat ada happiness di sini, ada kebahagiaan di antara kalian berdua ya. Nggak sendiri-sendiri bahagianya nih, ini berduaan ya. Aku ngerasa gitu sih, mungkin ini kan mereka tulus nih. Nah nanti mereka mungkin ada keinginan buat serius ke kamu. Beberapa sih begitu ya. Ya beberapa ngajak menikah mungkin. Semoga ya, yang baik-baik doanya diaminkan. Ada energi di sini seseorang yang udah sabar menunggu deh kayaknya ya. Mungkin kalau misalnya dia orang masa lalu ya, dia udah sabar nungguin kamu nih udah lama, terus dia kayak nunggu waktu yang tepat buat menghampiri kamu. Nah nanti ada tuh waktunya buat dia mendekat ke kamu, buat menuju ke kamu. Ada energinya selama ini dia kayak diam-diam, tapi diam-diam tuh kayak memantau kamu, diam-diam dia kepoin kamu, stalking, cari tahu tentang kamu. Oh ternyata dari hasil stalking nih dia tahu kalau kamu nih sukanya A, B, C, kalau kamu nih nggak suka sama ini itu gitu ya. Memantau terus, tapi diam-diam dia kayak mencoba lebih mengenal kamu, lebih pengen tahu lagi tentang kamu. Ada juga kalian yang energinya LDR ya, kayak kalian berjauhan gitu loh lokasinya. Mungkin kamu di mana, dia di mana. Iya, ada yang jauh lokasinya. Beda benua, beda negara juga ada di sini. Tapi ada yang memang energinya lambat ya. Kalau misalnya dia mau menuju ke kamu tuh ya, dia tuh kayak lambat banget. Tapi ada waktunya nanti kalian kayak dipertemukan, entah secara komunikasi, entah ketemu face to face. Dia mungkin suka stalking kamu dari sosial media ya, atau mungkin dia suka kontak atau chat atau kirim pesan gitu ya, kasih kabar ke kamu lewat sosial media. Pokoknya di sosial media tuh kalian ada komunikasi lah terkadang ya. Dan aku lihat dia sempat pergi nih dulu mungkin dari kamu. Kalau dia seseorang dari masa lalu ya, dia sempat pergi atau kalian sempat berjauhan, nggak kontekan atau nggak komunikasi.
Mungkin dulunya dia punya perasaan sama kamu, cuma kayak diabaikan aja gitu, di-ignore perasaannya, dan dia pergi gitu aja. Ada yang pergi karena merasa belum cocok, ada yang pergi karena kamu nggak benar-benar merespon dia, atau ada yang pergi memang kayak kalian waktu itu belum sama-sama serius nih, kayak masih santai-santai nih ya komunikasinya. Dia tipe orang yang misterius, agak tertutup sebenarnya. Jadi kamu kadang juga nggak tahu nih dia tuh aslinya tuh kayak apa. Dia tuh orangnya tuh yang sebenarnya tuh kayak apa. Agak-agak misterius memang orangnya. Jadi kamu mesti harus tanya-tanya kalau mau tahu sesuatu tentang dia ya. Dia orangnya ini pandai bertahan, pandai survive gitu dalam keadaan dan situasi apapun. Dia bisa survive ya. Walaupun situasinya nggak happy, dia bisa survive, bisa bertahan. Dan mungkin kamu sempat sih ada batasan sama orang ini kayaknya ya. Atau orang ini membatasi diri kali ya. Bisa juga dia kan orang dari masa lalu ya. Bisa juga kamu sama dia tuh ya sempat ada batasan juga. Nah, mungkin nanti dia bakalan hadir nih ya. Ini temanya kan akan hadir. Berarti dia hadir ya. Bukan yang dia diam-diam cinta sama kamu doang gitu. Bukannya dia yang diam-diam mencintai kamu dengan tulus. Enggak, ini bakalan hadir ya. Sesuai temanya. Nah, dia energinya kan pelan nih, bakalan menuju ke kamu. Tapi nanti dia bakalan ini, menawarkan keseriusan. Ada juga yang mungkin ingin menawarkan hubungan atau mengungkapkan perasaannya ke kamu. Ya. Pokoknya nanti kamu bakalan ini deh, ada apa sih kayak hubungannya intens sama dia. Interpersonal kalian tuh kayak deket banget, intens banget. Dia punya feeling nanti sama kamu nih, nanti dia kayak bakal menawarkan perasaannya. Kayak, aku suka loh sama kamu, atau entahlah, ada yang sesuatu yang pengen dia tawarkan nanti. Ya. Hubungan kamu sama dia mungkin nanti ada perkembangannya. Walaupun seakan kayak ngikutin arusnya aja gitu, kayak hubungan kalian ya udah mengalir gitu aja. Dua-duanya mungkin dari kalian nggak saling memaksakan, tapi memang disitulah perkembangannya gitu ya. Mengalir gitu, nggak taunya tuh ya udah serius gitu. Ada yang kayak gitu memang. Salah satu dari kalian nih semangat sih buat buat maju gitu, buat usaha. Ada effortnya. Jadi kayak mungkin ya ada yang kayak ingin menawarkan sesuatu, mau maju, mau usaha gitu. Ada effortnya aku lihat. Dan effortnya tuh disertai semangat. Nanti kamu juga bisa lihat kok ada perubahan. Perubahannya sih ke arah lebih baik sih pastinya. Ya. Karena orang ini tuh kayak excited buat menuju ke kamu. Ya, atau salah satu dari kalian excited gitu. Dia ada perasaan, dia ada feeling sama kamu. Kalian sih sama-sama ada perasaan aku lihatnya. Sama-sama ada feeling ya. Kalian sama-sama terbuka, soal perasaan masing-masing juga sama-sama terbuka. Aduh, masuk lagi nih kucing. Bener-bener ya, kucing gue. Kita diamin dulu guys, kita lihat pergerakan dia. Atau nanti dia gangguin aku lagi. Sebel. Nah, dia ini ada perasaan sama kamu, ada feeling. Kalian sama-sama ada feeling. Cuma aku ngerasa yang agak hati-hati nih si feminin ya. Dia agak hati-hati nih terhadap maskulin. Nggak tahu sih, mungkin si feminin mikir kayak, ini niatnya apa ya? Tuh, dia mulai bergerak guys. Dia mulai main-mainin kabel. Nah, si maskulin ini mungkin punya niat sesuatu. Nah, si feminin lebih kayak, ini dia mau ngapain nih deketin aku? Ini dia ngapain ya? Deketin atau menuju ke aku. Dia jadi si feminin ini kayak bertanya-tanya maksud dan tujuannya apa nih si maskulin, tiba-tiba muncul terus tiba-tiba mendekat gitu ya. Ya bagus sih ya, cari tahu niat seseorang ya, jangan langsung baper dan mendekat aja gitu. Harus tahu dulu juga nggak apa-apa ya, lebih bijak sih. Ada yang kalian bakalan tahu perasaan dia ini nanti dia kayak pas dia lagi chat atau komunikasi sama kamu, nah dia mungkin bakal mengungkapkan tuh sesuatu ke kamu. Entah dia sengaja mengungkapkan atau dia kayak kasih kode-kode atau nggak sengaja gitu ya. Kamu tahu sendiri kayak, oh ternyata dia nih punya feeling sama kamu gitu. Tapi aku nggak tahu sih, mungkin ada juga yang nggak terlalu mulus ya jalannya mungkin ya prosesnya kamu sama dia. Jadi kayak ada mungkin beberapa kerikil-kerikil kecil atau ada halangan-halangan juga di antara kalian nanti. Jadi ya lebih hati-hati aja sih menurutku ya, dan lebih siap. Kan gak semuanya sesuatu itu berjalan dengan mulus, dengan lancar ya. Pasti ada halangan-halangan lah.
ya. Tapi dia sempet nih, aku ngerasa dia sempet ada keadaan dia kayak mau menyerah. Dia kayak sempat berusaha sih, cuma entah gimana aku ngeliat dia kayak capek, lelah, atau jadinya kayak menyerah. Atau dia juga lihat nih situasinya, kamu lagi dekat sama siapa ya? Kamu lagi intens sama siapa nih? Mungkin kamu lagi dekat sama siapa, beberapa orang nih gimana nih mereka usahanya ke kamu gitu. Dia juga mau lihat dia punya saingan atau enggak gitu. Percuma kalau dia punya saingan terus dia ikut usaha kan jadinya bentrok nih gitu. Dia ngeliat situasi juga, kamu kayak gimana, kamu lagi dekat sama siapa. Kan dia ada stalking kamu nih. Dia tipe-tipe orang, dia tuh sih sebenarnya orangnya baik ya. Cukup dermawan dan dia itu suka nolong orang kayaknya. Orangnya cukup sibuk, banyak kerjaannya. Tapi dia orangnya baik menurutku nih. Mungkin dia punya spirit guides kali ya. Dia suka ada yang jagain dia gitu kayaknya. Tapi memang auranya tuh kayak baik, positif orangnya. Suka menolong orang gitu. Ada yang dalam hubungan third party juga sih. Aku ngerasanya nih, iya. Tapi hati-hati juga, mungkin pasangannya nanti tahu kalau dia lagi deket sama kamu gitu ya. Ada sih energi-energi di mana pasangannya tuh kayak kepoin kamu juga mungkin. Dia ini mungkin baru move on ya, atau baru healing dari seseorang. Mungkin dia punya hubungan sebelumnya, terus dia baru healing, baru move on, terus dia deket sama kamu nih, terus dia punya feeling sama kamu. Dia tipe-tipe yang family woman, family man. Dia punya ini ya, kayak dia perhatian banget sama keluarganya. Ya, sama keluarganya aja dia perhatian, gimana sama kamu? Cie. Dia perhatian sama keluarganya, support keluarganya, mendukung keluarganya, terutama orang tuanya. Ya. Dia ada di momen dimana dia ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa nih sama kamu, nggak tahu harus gimana. Tuh, dia kan tulus, tapi dia nggak tahu nih harus gimana. Nanti kamu arahkan aja ya, kalau misalnya emang kamu juga suka dan mau sama dia, kamu juga ikut mengarahkan dia nih, supaya kayak gimana nih dalam hubungan. Jadi kamu jangan pasif juga gitu ya, aktif lah ya. Pasif agresif, cie. Aktif lah intinya, aktif ya, jangan pasif. Dia ini suka cari-cari perhatian kamu nanti, caper-caper tipis gitulah. Ya wajar sih, namanya dia suka gitu kan, pasti dia cari perhatian kamu. Segala macam cara juga dia lakuin supaya bisa menarik perhatian kamu, ya. Tapi bisa juga dia dekat sama beberapa orang nih. Wah, kacau. Mungkin dia dekat sama beberapa orang dan dia lagi mungkin ya kayak apa ya? Ya lagi pilih-pilih kali ya, kira-kira siapa yang oke, siapa yang cocok, mana yang karakternya bagus menurut dia. Sebenarnya kalau single nggak masalah sih, ya cari yang terbaik lah itu istilahnya, ya nggak. Dia ini mungkin dia pas lagi dekat sama kamu atau dia ada perasaan sama kamu, mungkin dia apa ya, dalam masa healing atau masih galau kali ya dari masa lalunya. Aku nggak ngerti gimana nih, dia juga galau di sini. Entah orangnya galauan atau dia juga suka galauin kamu mungkin ya. Atau ada juga aku ngerasa kayak ada yang belum healing dari masa lalunya gitu, jadi masih suka galau-galau, tapi dia nih pengen hadir ke kamu karena dia juga punya feeling sama kamu gitu. Jadi di hatinya ada 2 orang dong ya, wadaw. Nah di sini tuh ada hubungan third party ya, atau dia tipe-tipe orang yang mungkin ya suka have fun, suka bergaul, suka hang out, suka nongkrong mungkin sama siapa aja, bisa juga. Suka nongkrong-nongkrong, suka minum-minum. Semoga yang diminum yang baik-baik ya. Aku nggak lihat sih yang dia minum apa ya. Nah, dia ini sebenarnya udah menutup hati. Nah, makanya aku ngerasa kayak ini seseorang yang baru healing atau baru move on dari masa lalunya, dari mantannya, dan dia ini lagi ada di momen yang dia tuh lagi menutup hati sebenarnya. Tapi entah gimana dia mungkin punya feeling sama kamu gitu ya. Tapi bisa juga mungkin dia seseorang dari masa lalu kamu, terus dia udah menutup hati ke kamu, nah entah gimana dia hadir nih nanti ke kamu lagi. Bisa juga kayak gitu ya. Ada juga ini kayak aku ngerasa energi seseorang yang ada trauma di masa lalunya. Dia ada trauma di masa lalu, dia menutup hati tuh ya sama siapapun. Tapi entah gimana dia mungkin mau coba sama kamu, dia mau membuka hatinya buat kamu. Cie, suka deh. Dia kan ada feeling nih sama kamu, ada perasaan. Tapi beberapa dari mereka tuh kayak dipendam perasaannya. Dipendam,
apa ya, dipendam, kayak dia diam aja gitu, kayak menyimpan perasaannya aja sama kamu. Dia menyimpan, dia memendam, terus dia galau. Nah tuh, bingung kan? Gak diungkapin apa ya? Apa mungkin dia diungkapin, cuma kamu gak ngerespon kali ya? Apa gimana nih? Kamu suka gak ya kira-kira sama dia? Ntar kita lihat lagi ya. Di sini energinya macam-macam ya. Aku ngerasa kayak ada yang kamu sama dia ini sama-sama punya perasaan. Ada di sini aku lihat yang kayak kamu tuh susah dikejar sama dia, susah didapetin. Kamu nggak suka kali ya sama dia, atau dia bukan tipenya kamu. Jadi aku ngerasa di sini ada seseorang yang mengejar-ngejar seseorang yang sulit dikejar. Karena seseorang itu dingin sikapnya. Kenapa? Nggak suka kali ya. Kamu mungkin nggak suka sama dia. Nah, jadi ini mungkin bisa juga yang hadir ke kamu itu ada 2 orang. Yang satu kamu memang suka, yang satu memang kamu nggak terlalu tertarik sama dia. Ya, bisa kayak gitu ya. Di sini entah gimana, mungkin beberapa dari kamu udah punya pasangan. Terus dia ini mau mendekati kamu, mau menuju ke kamu, ya. Dan dia tuh suka kepoin hubungan kamu sama pasangan kamu. Nah, ini yang buat udah punya pasangan ya. Iya, dia suka berarti sama seseorang yang udah punya pasangan. Nah, inilah mungkin third party juga ini termasuk ya. Dia seseorang yang punya banyak mimpi, punya banyak keinginan dan tujuan dalam hidupnya. Cukup hati-hati sih sebenarnya orangnya. Nah, dia ini punya agenda dan tujuan, punya rencana buat menuju ke kamu. Ada yang kalian bakalan tahu perasaan dia ini nanti dia kayak pas dia lagi chat atau komunikasi sama kamu, nah dia mungkin bakal mengungkapkan tuh sesuatu ke kamu. Entah dia sengaja mengungkapkan atau dia kayak kasih kode-kode atau nggak sengaja gitu ya. Kamu tahu sendiri kayak, oh ternyata dia nih punya feeling sama kamu gitu. Tapi aku nggak tahu sih, mungkin ada juga yang nggak terlalu mulus ya jalannya mungkin ya prosesnya kamu sama dia. Jadi kayak ada mungkin beberapa kerikil-kerikil kecil atau ada halangan-halangan juga di antara kalian nanti. Jadi ya lebih hati-hati aja sih menurutku ya, dan lebih siap. Walau energinya lambat ya, pelan-pelan gitu, slow but sure, asik. Nah, yang tadi aku bilang, kalau misalnya dia orang baru, berarti dia pernah punya trauma atau sakit hati sama masa lalunya. Tapi kalau dia orang lama, bisa juga dia pernah sakit hati karena kamu, atau kamu pernah menyakiti dia mungkin. Soalnya di sini aku lihat ada seseorang yang sakit hati dan patah hati gitu. Bisa karena kamu, bisa karena orang lain, karena masa lalunya sendiri gitu ya, dan dia mengalami trauma. Ada sih yang trauma aku ngerasa di sini nih. Yang jelas dia ini udah baper sama kamu. Dia udah baper, dia fokusin kamu terus, dia mikirin kamu terus. Dia ini tipe-tipe yang pekerja keras, workaholic mungkin. Pekerja keras sih ya. Dan dia tahu hal-hal yang berhubungan supranatural, tarot, magic, astrologi mungkin dia juga tahu ya. Kira-kira siapakah dia? Kalau misalnya kalian ada di dalam hubungan third party, dia nih ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa sama kamu. Walaupun dia udah ada perasaan sama kamu ya, ada feeling. Namanya kamu ada punya pasangan, pasti dia bingung dong, geraknya tuh gimana gitu. Mungkin beberapa dari mereka cukup mapan, apalagi kalau dia ini maskulin, cukup mapan ya, kan pekerja keras dia nih. Dia fokusin kamu, tapi dia hati-hati banget buat menuju ke kamu. Takut gini, mungkin dia hati-hati dalam menentukan pilihan, hati-hati dalam menjatuhkan hati ke seseorang, dan hati-hati juga gitu ke kamunya. Takut kamu salah persepsi atau salah apa gitu ya. Pokoknya dia hati-hati banget deh. Apa mungkin dia seseorang yang hati-hati banget kali ya. Gak ceroboh gitu loh orangnya. Dia orangnya care, perhatian. Kalian sebenarnya saling perhatian sih. Kalau misalnya kamu memang dua-duanya punya perasaan, kalian saling perhatian nanti. Tapi kalau misalnya kamu belum suka, ya dia mungkin perhatian sama kamu. Dia nih tipe-tipe yang ada energi Leo-nya. Pride-nya tinggi, egonya tinggi, agak gengsian, dia punya power, dia agak dominan. Terutama kalau dia maskulin kayak gitu ya. Ada yang energi dia ini yang tadi aku bilang mungkin lagi trauma, punya masa lalu yang kurang baik, kurang bagus, terus dia lagi healing, dan dia lagi butuh kekuatan sebenarnya. Nah, tapi entah gimana dia ya punya feeling sama kamu. Tulus gitu loh, punya perasaan ke kamu. Dia tipe-tipe yang mau fight dalam hidup. Dia mau berjuang, dia mau usaha orangnya. Walaupun terkesan kayak diam gitu, pasif, tapi dia mau, tipe-tipe yang mau berjuang. Nah, dia nanti bakal menuju ke kamu nih. Banyak yang dari mereka ini awalnya dari komunikasi ya. Nanti dia komunikasi ke kamu, kirim pesan atau kasih kabar. Walaupun sebenarnya kebanyakan komunikasinya ini berawal dari basa-basi.
nggak terlalu jelas gitu, dia mau ngapain, mau apa gitu, kayak abu-abu gitu komunikasinya. Itu sebenarnya tuh kayak ini loh, apa sih, kayak prosesnya dia gitu loh, step by step buat deketin kamu gitu. Awalnya gitu sih, kayak kasih kabar atau komunikasi. Intinya dia mau maju sih ke kamu. Ada perasaan dan ada sesuatu yang dia pikirin ke kamu, akhirnya dia action nih nanti ke kamu gitu. Nah, itu nanti perasaannya juga mixed feeling, antara dia mau utarain atau ungkapin ke kamu atau dia mau usaha, tapi ada juga feeling dimana dia kayak takut gitu kan, hati-hati juga. Tapi dia bakal mendekat sih kayaknya ke kamu. Tapi ada juga yang tadi aku bilang, dia bingung sebenarnya harus apa ke kamunya ini, ya. Nggak ngerti, dia tuh nggak ngerti harus gimana. Nah, ada kan energi yang seseorang yang kayak tadi tuh trauma, lagi healing, nah lagi negatif. Itu mixed feeling, antara dia mau maju ke kamu, antara dia belum healing dari masa lalunya gitu kan. Di tengah-tengah persimpangan ya hidupnya tuh. Kasian ya. Nah, dia ini kan mau mulai nih ceritanya, mau mulai ke kehidupan baru lah istilahnya, atau mau memulai ke kamu gitu ya, lembaran baru sama kamu gitu kan, mau menuju ke kamu. Tapi dia ngerasa nih berat buat mulai, berat buat majunya, berat buat melangkah dan memasuki kehidupan baru ini tuh berat buat dia. Ya, perlu banyak perjuangan dan effort menurut dia nih, apalagi kalau dia belum healing ya. Dia bisa juga mungkin seseorang yang cukup dewasa. Di sini aku ngerasa ada perbedaan usia sih, kamu sama dia. Bisa jadi dia lebih dewasa dari kamu atau dia lebih muda dari kamu ya. Ada yang lebih dewasa, ada yang lebih muda sih. Pokoknya dia itu ada perbedaan usia di antara kalian. Mungkin nggak benar-benar seumuran gitu kali ya. Iya. Dia tipe-tipe yang mungkin spiritualnya lumayan tinggi kali ya. Mungkin dia anak spiritual kayaknya. Bisa jadi dia ini spiritual ya, kayak anak spiritual. Entah spiritual hubungan dia dengan Tuhannya lumayan cukup bagus, atau spiritual dia punya ini apa, tingkat cinta dengan dirinya sendiri gitu, lumayan tinggi. Dia tuh self love-nya tinggi banget ke dirinya sendiri, atau dia punya hubungan yang cukup baik dengan Tuhannya, cukup dekat gitu ya. Dia pembawaannya tenang, jiwanya tenang, kayak kalem-kalem gitu ya orangnya. Tenang gitu, nggak yang gerasak gerusuk dan pecicilan. Dan kayak apa ya, dia tuh selalu, kamu tuh selalu ada di hatinya gitu, di pikirannya. Wadaw. Dan dia tuh suka ini banget, apa, suka kepoin kamu, stalking kamu. Dia selalu pengen tahu tentang kamu. Kayak kamu ngapain, kabarnya gimana tuh dia pengen tahu. Tapi ada juga di sini yang orangnya agak emosional, temperamen gitu ya, emosian ada juga di sini. Tapi walaupun dia emosian dan temperamen, tapi kayak dipendam gitu. Jadi diam-diam emosi gitu, tapi dipendam emosinya. Mungkin dia tipe-tipe yang, nah kalau udah marah bisa meledak-ledak juga sebenarnya. Ini kan dia tenang, kalem, pendiam ya. Tapi sekalinya marah dia langsung meledak. Ada yang memang dia ini orangnya ya, mungkin dia udah mengalami proses kebangkitan, entah kebangkitan spiritual atau kebangkitan setelah dia merasa hidupnya sebelumnya terpuruk. Nah, dia bangkit nih, gitu. Atau mungkin dia pernah mengalami spiritual awakening ya. Dia udah awaken mungkin. Kalau kalian nggak ngerti itu apa, nanti kalian bisa Google aja ya. Dia mungkin seseorang yang apa ya, water sign atau air sign mungkin ya. Ya, elemen udara atau elemen air mungkin nih orangnya. Dia tipe-tipenya itu menjaga, dia bisa memproteksi, bisa menjaga kamu, tipe-tipenya itu kayak gitu ya. Apalagi kalau dia maskulin, dia menjaga dan melindungi tipe orangnya tuh. Dia ini lagi masa bertransformasi menjadi seseorang yang lebih baik. Jadi dia tuh lagi merubah dirinya, bertransformasi menjadi seseorang yang lebih baik gitu ya. Oke sih, menurut aku dia ini orangnya, dia kayak mengalami perubahan, ada transformasi di dalam hidupnya, di dalam dirinya. Nanti mungkin kamu bakal ada pertemuan sih sama dia, kayak kalian ketemu ngobrol gitu, kayak ngopi-ngopi atau minum gitu, kayak hangout bareng. Intinya kayak ada pertemuan sih kamu sama dia. Iya, kalian kayak mau coba saling mengenal mungkin, aku ngerasanya sih gitu. Mungkin dia seseorang bisa juga yang intuisinya baik, intuisinya tinggi, bagus mungkin. Atau ada juga yang mungkin anak indigo kali ya. Kayak dia tuh mungkin punya gift dari Tuhan. Atau kalian terkoneksi, kalian punya koneksi
yang koneksinya itu ya dari semesta, dari Tuhan gitu. Bukan koneksi yang kaleng-kaleng, tapi memang kalian kayak dipertemukan dan kalian terkoneksi gitu loh, ya. Koneksi dari semesta, dari Tuhan diberikannya, the gift of connection. Iya. Kalau dia seseorang dari masa lalu kamu, dia tuh kayak pernah menunggu kamu. Jadi kalian pernah kenal, pernah deket, terus dia kayak kalian menjauh aja gitu, tapi sebenarnya dia ini kayak nungguin kamu. Atau momen sekarang juga pas dia lagi deket sama kamu ini, dia masih kayak nunggu kamu gitu. Entah kamu nggak ngerespon, entah kamu masih kayak nggak serius gitu ke dia, tapi dia kayak menunggu kamu, ya. Dia ini suka terbayang-bayang akan kamu ya. Kamu tuh kayak menghantui atau membayangi pikirannya atau kehidupannya dia. Tapi mungkin ada juga di sini jiwanya manipulatif. Jadi kayak dia nggak bener-bener jujur gitu ke kamu kalau dia ada perasaan, kalau dia suka atau dia mau serius atau dia tulus. Karena kan tadi aku bilang ada yang memang orangnya tuh dipendam perasaannya disimpan. Jadi nggak benar-benar jujur ke kamu. Kalau misalnya kamu lihat dia cuek, kamu nggak lihat dia ada perasaan, ya itu sebenarnya dia simpan, emang dia nggak kasih lihat ke kamu gitu ya. Jadi kamu harus lebih pinter sih ngelihat aslinya dia tuh kayak apa. Dia orangnya tuh good listeners, dia mau dengerin kamu. Kalau misalnya kamu lagi cerita atau namanya dia suka sama kamu, pasti dia mau dengerin kamu dong, mau tahu tentang kamu. Dia suka kepoin kamu, dia suka memantau kamu ya dari kejauhan. Tapi dia hati-hati banget sama kamu nih. Namanya orang suka kan pasti hati-hati ya, takut menyakiti, takut salah ngomong, takut salah bertindak gitu ya. Tapi dia baik sih menurut aku. Kalau orang suka biasanya harusnya baik sih ya, jiwanya gitu kan. Nggak mau menyakiti maksudnya, walaupun ada juga sih orang yang cinta tapi menyakiti ya. Oke, itu aja ya gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiaknya, bisa zodiak kamu atau zodiak dia, dan salah satu huruf ini di antara nama kalian. Zodiak Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Aquarius, Scorpio, Sagittarius. Ada huruf A, D, K, B, O, Q, T, C, N, J, R, W, F, U, P ya. Oke, ini aja ya gengs. Thank you gengs for watching ya. Sorry kalau aku buru-buru soalnya azan maghrib ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.